Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini akan coba saya jelaskan tentang 4 contoh persamaan trigonometri yang berbeda dari penjelasan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, ada 4 contoh di sini. Yang bisa dilihat persamaannya dari keempat contoh yang ada adalah di sini biasanya kalian menemui persamaan trigonometri itu ruas kiri dan ruas kanan. Kalau ruas kirinya sinus, maka di ruas kanan kalian mempunyai sin. Begitupun untuk cos, di ruas kiri cos, di ruas kanan cos, dan juga tan, di ruas kiri tan, di ruas kanan juga tan. Sedangkan pada pertemuan hari ini, untuk ruas kirinya adalah berupa suatu trigonometri, entah sin, cos, atau tan, tapi di ruas kanannya adalah suatu nilai. Bisa dilihat di situ ada contoh pertama, tan X sama dengan 1. Diminta untuk mencari himpunan penyelesaiannya untuk X yang berada di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Oke, untuk proses penyelesaiannya akan saya bahas satu persatu mulai dari contoh pertama. Oke, silahkan diperhatikan. Ya. Oke, kita mulai. Bisa dilihat di situ, soal yang ada adalah kalian diminta penyelesaian dari tan X sama dengan 1. Oke. Daerah penyelesaiannya ada di antara 0 sampai 360 derajat. Nah, yang bisa kita lakukan di sini karena kita punya di ruas kiri adalah berupa tan, artinya 1 di ruas kanan ini harus kalian ubah pula menjadi bentuk tan. Dia tan berapa? Artinya apa? Kalian harus memahami nilai-nilai trigonometri paling tidak di kuadran 1. Oke. Kita coba urai dulu di kuadran 1. Sudut-sudut istimewanya kalian mempunyai sudut 0 derajat, 30 derajat, kemudian 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini yang harus sudah kalian pahami untuk nilai sin, nilai cos, dan nilai tan-nya. Oke. Ya, sambil mengingat-ingat, untuk sin 0 derajat nilainya adalah 0, sin 30 setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan untuk sin 90 derajat adalah 1. Oke, itu untuk nilai sin. Sedangkan untuk nilai cos sendiri, dia kebalikan dari sin. Untuk cos 0 derajat dia justru bernilai 1. Cos 30 adalah setengah akar 3. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Cos 60 setengah. Dan cos 90 derajat adalah 0. Jadi nilai sin dan nilai cos itu cenderung berkebalikan ya. Sedangkan untuk tan sendiri, nilainya untuk tan 0 derajat itu adalah 0 karena dia merupakan pembagian antara sin dan cos. Kemudian tan 30 adalah sepertiga akar 3, tan 45 1, tan 60 derajat akar 3, dan tan 90 derajat adalah tidak terdefinisi. Jadi nilai-nilai trigonometri ini harus sudah kalian pahami betul untuk bisa mengerjakan soalnya. Nah, yang kita punya di soal apa? Tan X sama dengan 1. Sekarang kalian lihat di situ. Tan yang nilainya 1 itu tan berapa? Ada di sini kan, tan yang nilainya 1? Yaitu ketika sudutnya adalah 45 derajat. Oke, paham? Nah, dari situ kita ubahlah. Di ruas kanan yang tadinya 1, kita ubah menjadi tan 45 derajat. Kenapa? Karena tan 45 derajat itu bernilai 1. Oke, sehingga untuk penyelesaiannya akan saya tulis di sebelahnya. Oke. Untuk soalnya sendiri apa tadi? Tan X sama dengan 1. Karena kalian tahu bahwa tan yang nilainya 1 adalah 45 derajat, maka di sini kita bisa tuliskan sebagai tan 45 derajat. Nah, kalau sudah membentuk ruas kiri sama-sama tan, ini bisa kita selesaikan.
Dengan menentukan siapa alfanya? Ya, tentu saja alfanya adalah 45 derajat. Oke, kita mulai proses penyelesaiannya ya. Untuk rumus tan sendiri hanya ada satu rumus ya. Oke, karena di ruas kiri kita punya tan X, berarti kita buat persamaannya. X sama dengan apa rumus tan? Alfa, dalam hal ini alfanya adalah 45 derajat, ditambah K kali, oke, untuk tan adalah dikalikannya dengan 180 derajat. Oke, ini kita simpan. Kita akan mencari X yang memenuhi dengan memasukkan nilai ke suatu bilangan bulat. Oke, apabila kita coba untuk K-nya negatif 1, tentu dia tidak bisa ya, karena nanti menghasilkan nilai negatif. Tapi untuk K-nya 0 bisa ya, sehingga kita bisa tuliskan untuk K sama dengan 0, maka penyelesaiannya menjadi X sama dengan 45 derajat plus K-nya diganti dengan 0 kalikan 180 derajat. Sehingga kalian punya di situ apa? 45 derajat ditambah 0 kali 180 adalah 0. Kalian peroleh 45 derajat. Di mana 45 derajat berada di rentang antara 0 sampai 360. Selanjutnya untuk K yang lainnya, K sama dengan 1 apakah memenuhi? Masih memenuhi. Oke, berarti kita selesaikan untuk K sama dengan 1. Ya, nilai X yang memenuhi, nilai X-nya adalah 45 derajat plus K-nya diganti dengan 1 kali 180 derajat sama dengan 45 derajat plus 1 kali 180 derajat, yang kalau dijumlahkan menjadi 225 derajat. Dan 225 masih berada di antara rentang 0 sampai 360 derajat. Selanjutnya untuk K sama dengan 2 apakah memenuhi? Tidak, karena nanti K kali 180, 2 kali 180 hasilnya 360. Ketika ditambahkan 45 akan melebihi dari 360 itu sendiri, sehingga tidak berada di rentang himpunan penyelesaian. Jadi selesai ya, karena rumus tan hanya ada satu. Dari sini kita bisa peroleh himpunan penyelesaiannya adalah, kita tuliskan di kesimpulan, HP sama dengan 45 derajat, 225 derajat. Selesai. Jadi ini adalah proses penyelesaian untuk contoh soal yang pertama. Semoga bisa dipahami ya. Oke.